equal variances itu harus dipahami dulu. Variances itu apa? Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah sebenarnya varian, tapi sebenarnya varian itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMK Talks Academy. Pada hari ini kita tentunya bertemu kembali dengan topik yang hangat, cukup hangat untuk dibahas di bidang penelitian. Terutama ini sangat bermanfaat bagi para peneliti pemula ataupun para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir begitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Prof. Ali Salkah, PhD. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik. Yang penting kita sehat semua ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, Prof. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari episode sebelumnya. Dan pada hari ini ada hal yang cukup menarik ini. Ada kata equal variances. Oh, ini dalam bahasa Inggris, Prof. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan equal variances ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Salim. Ini masih terkait dengan metode penelitian eksperimen. Ya. Lagi kalau kuliah metode penelitian eksperimen itu satu semester semuanya tentang eksperimen nih. Ya, jarang ini ada mata kuliah yang tentang metode penelitian yang satu semester itu isinya tentang eksperimen semua ini. Jadi ini sekarang ini topiknya tentang equal variances. Kenapa dipersyaratkan? Equal variances itu harus dipahami dulu. Variances itu apa? Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah sebenarnya varian, tapi sebenarnya varian itu apa? Varian equal itu sama ya. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa melakukan menggunakan ini sebenarnya kaitannya dengan analisis menggunakan statistik ya. Dalam eksperimen salah satunya itu persyaratannya menggunakan statistik inferensial gitu ya, agar kemudian bisa diberlakukan pada populasi. Hasil analisis pada sampel itu bisa diberlakukan pada populasi yang biasa disebut dengan melakukan generalisasi. Nah ini harus menggunakan statistik yang disebut dengan statistik inferensial, yaitu statistik yang kemudian bisa digunakan untuk memberlakukan hasil analisis sampel, data dari sampel, diberlakukan pada populasi. Populasinya itu kan tidak semua datanya diambil. Gitu. Nah ini salah satu persyaratannya adalah variannya itu harus sama. Nah, apa itu varian? Varian itu sebetulnya kan apakah kelompok eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, apakah kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, kalau itu disebut dengan kontrol, itu sama homogennya atau beda homogenitasnya. Ya, atau heterogen itu ya artinya itu masalah varian tadi. Varian menunjukkan kelompok eksperimen atau kelompok kelas lah, itu homogen atau heterogen. Semakin tinggi angkanya, maka itu semakin heterogen. Jadi bukan sama-sama, bukan yang satu homogen, satu heterogen, tapi sama-sama homogennya atau sama heterogennya. Kenapa itu? Karena kalau kemudian secara logika kita mengajar tanpa katakanlah misalnya berpikir untuk melakukan eksperimen atau penelitian, kalau kita mengajar kelas paralel A, B, C misalnya, 3 kelas paralel A, B, C, sedangkan setelah kita cek kelas kita A, B, C itu tidak sama homogenitasnya, tidak sama heterogenitasnya, maka akan beda cara mengajarnya, akan beda bagaimana kita mengajar mereka. Kalau misalnya itu homogen, itu kelas itu akan lebih mudah. Kita mengajar di kelas homogen itu merasa lebih mudah daripada kalau kita mengajar kelas yang heterogen.
Mungkin pertanyaan sebagai orang awam, Prof, apa yang dimaksud dengan homogen di sini? Homogen apakah dalam hal kemampuan, apakah dalam hal Iya, gender? iya. Jadi homogenitas atau heterogenitas ini kemiripan. Kalau homogenitas berarti kemiripan antara satu individu dengan individu yang lain dalam kelas. Kalau heterogenitas itu ya perbedaan yang ada pada. Jadi sebetulnya semuanya itu perbedaan ya. Segi variabel yang mau diukur. Jadi misalnya kalau yang mau diukur itu artinya yang kemudian menjadi variabel terikatnya kemampuan berbahasa Inggris, maka kemudian kemampuan berbahasa Inggris ini harus homogen dulu sebelum dilakukan eksperimen. Kalau tidak homogen maka tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Yang itu tadi, yang satu, yang kelas yang homogen itu relatif lebih mudah, ya tidak bisa dibandingkan kalau kemudian metode lain yang diterapkan dalam kelas yang heterogen, ya tentu lebih sulit. Bukan, jadi kalau misalnya katakanlah melihat dampaknya terhadap hasil belajar kemampuan bahasa Inggris, itu bukan karena mungkin metodenya, tapi karena memang kelasnya memang lebih sulit diajar. Perolehannya lebih rendah misalnya gitu. Nah, ini dasar kenapa setiap kali akan menggunakan statistik inferensial itu dipersyaratkan adanya equality of variances. Equality of variances. Nah, kesamaan varian ini dipersyaratkan. Tapi gini, Mas Halim, dulu memang bisa saja sebelum adanya katakanlah paket-paket komputer untuk menghitung statistiknya itu ya, hasil statistiknya itu memang tidak mudah. Jadi bagaimana akhirnya tidak bisa dibanding-bandingkan, hasilnya akan tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau misalnya ternyata varian ini kalau saya menyebut varian itu bisa saja kemudian dalam bentuk angka terlihat, ya karena ada rumusnya kan, mudah dengan rumus varian itu akan kelihatan yang apakah 2 kelompok atau 3 kelompok itu sama-sama homogennya dalam kemampuan yang akan diukur itu tadi atau beda. Nah, sekarang ini karena ada kecanggihan dalam kaitannya dengan paket-paket statistik yang menggunakan komputer, aplikasi-aplikasi, maka itu peneliti tidak perlu risau lagi karena hasil statistik, output statistik, statistical output menggunakan aplikasi misalnya pakai SPSS, Statistical Package for Social Sciences, itu hasil menggunakan statistik itu sudah bisa dipaparkan. Kalau ternyata asumsi equal variances itu terpenuhi, maka hasil yang harus dilihat misalnya alternatif 1. Tapi kalau ternyata equal variances itu persyaratannya tidak terpenuhi, maka kemudian yang perlu dipakai hasil penghitungannya itu alternatif kedua. Itu sudah ada itu. Dalam satu kolom akan terlihat equal variances assume atau equal variances not assume. Jadi nggak usah lagi ngecek, nggak usah lagi berpanjang-panjang menjelaskan mengenai terpenuhinya persyaratan equal variances itu. Cukup dilihat hasil menggunakan aplikasi statistik tadi. Nah, sudah sangat mudah ini. Sehingga kemudian peneliti itu yang penting bisa menafsirkan hasil statistik untuk kemudian diinterpretasi, untuk kemudian diberi pemaknaan lah gitu. Begitu, Lim. Baik, jadi mungkin kesimpulan Prof, apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi di mana kelas kita itu bisa mixed ability atau bahasa ininya heterogen begitu Prof, karena tidak semua kelas bisa kita harapkan homogen. Ya tentu kalau bukan dalam konteks penelitian sebagai dosen, sebagai guru, kita juga selalu harus melihat, mengecek dengan hasil tes awal, mungkin ada tes awal ya sebelum kuliah dimulai itu gunanya untuk melihat
apakah mereka homogen atau heterogen. Ternyata heterogenitas kelas-kelas paralel yang kita bina itu beda, maka cara mengajarnya juga harus beda. Penugasan-penugasan itu juga harus beda. Cara mengelompokkan, kalau kita meminta mahasiswa itu punya study groups ya, kelompok-kelompok belajar, maka ya harus dicari cara agar kelompok belajar mereka itu terdiri dari orang-orang yang mahasiswa yang pinter, yang pandai, yang tinggi kompetensinya, kemudian yang masih rendah begitu, sehingga kemudian mereka bisa saling belajar. Akhirnya kelas lebih homogen. Berarti ini harus menjadi refleksi ya, Prof, bahwa perencanaan pembelajaran atau perangkat RPP misalkan itu tidak harus selalu fix satu kelas dengan kelas yang lain. Betul bisa beda. Jadi kalau kemudian sebelum mulai kuliah itu sudah teridentifikasi karakteristik peserta didik yang ada di kelas kita. Pretest itu penting. Pretest itu tidak hanya untuk kemudian dilihat nanti bandingannya dengan post-test, tapi pretest itu untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang akan kita ajar dalam satu semester. Idealnya, tapi jarang sekali begitu. Jadi kalau saya biasanya kalau ngajar itu hanya melihat kelas ini kira-kira masih lemah di mana secara klasikal gitu. Karena seringkali kalau saya mengajar di kelas-kelas yang itu hanya satu kelas, kelas S3 gitu misalnya, itu hanya satu kelas. Tapi kalau ada kelas paralel, memang saya kira perlu sekali itu ada pretest untuk mengidentifikasi cara mengajar yang paling tepat di kelas itu apa. Kalau dalam kaitannya dengan penelitian, maka itu memang harus ada. Itu tadi sebetulnya dalam kaitannya dengan menggunakan hasil tadi yang kira-kira equal variances itu bisa diasumsikan atau tidak. Ada angka-angkanya dalam statistik itu kita dengan mudahnya itu menafsirkan begitu. Sehingga interpretasi sudah bisa dipastikan. Iya, itu tidak usah khawatir lagi. Jadi betul. Teman-teman peneliti tidak perlu lagi menjelaskan secara detail mengenai asumsi tentang equality of variances itu sudah sudah dihandle, sudah ditangani oleh statistik yang kita gunakan. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali terutama bagi kami para peneliti pemula, Prof. Baik. Mudah-mudahan Insya Allah berguna. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali Saukah dan terima kasih banyak pemirsa UMK Talks pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di UMK Talks di episode berikutnya, tentunya dengan topik dan pembahasannya yang lebih menarik dan lebih informatif terhadap dunia pendidikan dan dunia penelitian. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.